Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya yaitu Launch with Dr. Dika dengan saya sendiri Dr. Dika Wiharjo. Tahun ini, tahun 2020 merupakan saat dimana terjadinya penyebaran suatu penyakit atau virus yang sangat menular dan telah menyebabkan banyak yang meninggal dunia. Dan ini adalah COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pas awal terjadi COVID, kita menggunakan namanya rapid test atau tes cepat untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Dan akhir-akhir ini karena ditemukan bahwa hasil rapid test tidak akurat, maka digunakan sebuah metode yang cukup kompleks namun lebih akurat dibandingkan dengan rapid test, yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction. Tapi, apakah misalkan hasil PCR positif berarti pasti terinfeksi COVID-19 dan hasil PCR negatif pasti tidak terinfeksi COVID-19? Karena memang PCR ini 99% akurat, bukan? Untuk itu pada video kali ini kita akan mengulas seputar 5 rahasia PCR yang wajib kamu ketahui. Sebelum itu, apa sih PCR? Kalau kita lihat, PCR ini merupakan salah satu metode untuk menguji apakah terdapat suatu virus, bakteri, atau penyakit tertentu pada seseorang. Nah, metode ini ada berbagai macam cara, tidak hanya PCR. Dan semua metode ini dibagi menjadi 2 golongan. Apakah metode cepat atau metode tepat? Metode cepat ini maksudnya pengerjaannya sangat mudah dan hanya memerlukan waktu mungkin 10 menit kita sudah mendapatkan hasil. Namun hasil ini tidak akurat atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita perlu untuk menguji lebih lagi dengan pengujian yang lebih akurat. Nah, kalau pengujian secara tepat ini berarti kita memerlukan waktu lebih lama tapi hasilnya lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang ini banyak sekali klinik maupun lab yang menggunakan yang namanya serologi atau tes darah atau yang namanya rapid test atau tes cepat seperti tes kehamilan. Sekarang ini hanya beberapa klinik atau lab yang bisa melakukan atau menguji dengan metode PCR. Kenapa? Karena selain PCR ini membutuhkan kemampuan khusus, pengerjaannya pun sangat kompleks dan membutuhkan beberapa syarat tertentu untuk mengerjakan PCR. Jadi total pengerjaan PCR bisa sekitar berjam-jam, sementara yang tes cepat atau serologi anggapan hanya butuh sekitar 1-2 jam sudah mendapatkan hasil, sehingga tidak banyak lab atau klinik yang menggunakan PCR. Nah, tapi kenapa tetap menggunakan PCR? Kalau kita lihat, setiap sel memiliki DNA. Apa sih DNA? DNA ini merupakan suatu yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu entah virus, bakteri, atau bahkan individu. Ibarat DNA itu seperti sebuah sidik jari. Jadi tidak ada sidik jari yang sama, bukan? Sama seperti PCR. DNA itu tidak ada yang sama. Itu sangat unik, spesifik, dan sangat sensitif. Sehingga inilah yang digunakan dalam metode PCR. Nah, dalam metode PCR ini kita mendeteksi yang namanya DNA. DNA entah itu COVID-19 atau bakteri atau virus tergantung pada reagennya. Nah, reagen ini yang akan mendeteksi apa yang ingin kita cari. Nah, untuk PCR ini sendiri memang ada berbagai macam cara, dan inilah 5 rahasia PCR yang wajib kamu ketahui, yang kamu tunggu-tunggu dari tadi. Pertama, siapa yang mengambil sampel? Kalau kita lihat, COVID-19 itu paling banyak ditemukan di tenggorokan, sehingga cara mengambil sampel adalah melalui swab, di mana kita menggunakan cotton swab dan masukkan ke hidung. Pertanyaannya, siapa yang mengambil? Apakah operator, analis, dokter umum, atau spesialis THT? Kenapa berbeda? Kita analogikan sebagai misalkan kita sedang mancing. Yang pertama kali mancing
dan yang sudah sering mancing seperti nelayan, pasti beda hasilnya. Sama juga seperti swab ini. Semakin kita berpengalaman, semakin kita terampil, maka pastinya sampel kita akan semakin tepat sasaran. Tapi kalau kita baru sekali dua kali ngambil, kita juga belum tahu cara bagaimana, pastinya kita akan susah mencari sampel yang tepat. Yang kedua, penghantaran sampel. Dari saat sampel diambil dari pasien sampai ke lab, bagaimana cara penyimpanannya supaya memastikan tidak ada kontaminasi. Ingat, kita bermain DNA, kita mendeteksi DNA. DNA ini sangat sensitif, sangat unik, dan sangat sensitif. Sehingga satu kontaminasi saja bisa mempengaruhi hasil yang kita cari. Ketiga, persiapan sampel atau bisa dinamakan dengan ekstraksi DNA. Nah, tahap ini sangat penting karena kita menggunakan namanya reagen dan juga alat-alat laboratorium. Kita harus memastikan bahwa reagen ini cocok untuk COVID-19 dan memastikan bahwa semua alat yang kita gunakan dari awal sampai akhir itu bersih dan tanpa kontaminasi dan sudah disteril. Karena kalau masih ada DNA yang masih ada di alat tersebut, maka hasil yang kita uji atau sampel yang kita uji itu akan kontaminasi. Dan reagen pun harus cocok dengan COVID-19. Biasanya alat digunakan adalah biosafety cabinet, pipet, tip pipet, centrifuge, dan masih banyak lagi. Itu harus kita pastikan tidak terkontaminasi. Keempat, ruangan PCR. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO atau World Health Organization, disarankan bahwa syarat menggunakan PCR atau melakukan pengujian PCR adalah minimal 4 ruangan, dan masing-masing ini sudah ada syaratnya masing-masing untuk pengerjaan masing-masing tahapan. Sehingga dengan 4 ruangan ini akan menjamin kita akan meminimalisir resiko kontaminasi. Karena ingat, lagi-lagi kita bermain dengan DNA. Kemudian kelima, alat PCR yang digunakan. Maksudnya adalah mereknya apa, bagaimana sensitifnya, karena macam-macam merek itu beda sekali spesifisitinya. Misalkan, ada satu alat yang bisa mendeteksi sampai 1 DNA, ada yang sampai 10 DNA, ada yang sampai 100 DNA. Kalau alat itu hanya bisa mendeteksi 100 DNA, berarti kalau hanya ada 5 DNA, dia akan terbilang negatif. Kalau alat itu bisa mendeteksi 1 DNA, berarti 1 DNA pun dia bisa bilang, ini loh sampel ini ada COVID-19. Makanya penting sekali untuk melihat alat apa yang digunakan. Oleh karena itu, ingat 5 rahasia PCR. Pertama, siapa yang mengambil sampel? Yang kedua, penghantaran sampel. Bagaimana caranya dihantar? 3, preparasi sampel. Bagian apa yang digunakan? Alat-alatnya kontaminasi tidak? Yang 4, ruangan PCR. Ini harus benar. Yang kelima, alat PCR yang digunakan merek apa? Ingat ya 5 rahasia ini. Karena memang PCR ini 99% akurat, namun tergantung pada 5 hal ini. Jadi, kalau kamu positif, PCR-nya belum tentu benar-benar positif, bisa jadi positif palsu. Kalau negatif, bisa jadi negatif palsu. Dan jangan lupa, kita harus selalu menjaga diri tetap sehat dengan cara 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa menjaga imun tubuh. Dan sebisa mungkin tetap di rumah dan keluar hanya kalau perlu. Kalau tidak urgent, tidak perlu sekali, udah diam saja di rumah supaya kita terhindar dari paparan COVID-19. Ingat ya, dan jangan lupa, remember, bring out the beauty in you. Maksimalkan potensi dalam diri kamu. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan kalau kamu ingin konsultasi secara gratis, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa komen di bawah ini. Salam sehat!